baik, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Saya bersyukur kepada Tuhan buat hari yang diberkati ini. Dan saya berterima kasih buat Ketua Persekutuan Doa di tempat ini yang boleh izinkan saya ada di sini. Nama saya Yeremia, tinggal di belakang Terminal Belok. Ya, bersama keluarga di pas belakang Terminal Belok pas. Jadi kalau saudara masuk di belakang terminal ada gedung gereja, situ dekat saya tinggalnya. Saya pernah dikontak beberapa kali, saya masih di Medan, baru tiba kemarin dari Medan. Ya, jadi saya berterima kasih buat kebaikan dan cinta kasih Tuhan yang sungguh luar biasa. Itu saja sedikit perkenalan. Saudara kekasih, kita lihat saja ayat Amsal 27. Amsal 27 ayat yang ke-9. Satu ayat saja, Amsal 27 ayat yang ke-9. Baik, satu ayat saja, mari kita baca bersama-sama. Saya jemput kita berdiri, kita sama-sama membacanya. Satu ayat saja firman Tuhan ini. Amsal 27 ayat yang ke-9. 1, 2 ya. Minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tetapi penderitaan merobek jiwa. Sekali lagi, minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tetapi penderitaan merobek jiwa. Amin. Silakan duduk. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membacanya dan merenungkan itu siang dan malam. Amin. Bapak mama yang dikasihi Tuhan, ya tadi bagaimana kakak bersaksi, itulah kehidupan. Amin. Seringkali kita mengalami tantangan dan persoalan. Seringkali kita mengalami banyak hal. Namun saudara dan saya yang tinggal di dalam Tuhan, yang taruh harapan kepada Tuhan, yang bersandar kepada Tuhan, pasti selalu ada kemenangan, lepas kemenangan, sekalipun ada banyak masalah yang kita hadapi. Saya dulu tidak pernah bercita-cita jadi hamba Tuhan. Jakarta dulu saya tukang copet, ya, tukang copet, tukang todong. Orang saudara yang dikasih, ya, tapi saya menyerahkan diri di tahun 96. Dan saudara dikasih saya ditabiskan penginjil, saudara di Bekasi, saudara di tahun 99, saudara dikasih dalam nama Yesus, dan puji Tuhan sampai hari ini masih ada karena anugerah Tuhan. Ya, nah, bapak mama yang dikasihi Tuhan, lewat firman Tuhan ini kita akan melihat tentang ciri-ciri jiwa yang robek. Amin, saudara. Firman Allah berkata di situ, minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tetapi penderitaan merobek jiwa. Saya percaya saudara dan saya pasti suka namanya minyak-minyak, amin, atau wangi-wangian. Tidak ada orang yang suka bau busuk, amin saudara, amin. Dan namun saudara perhatikan, minyak dan wangi-wangian menyukakan hati. Orang yang menjadi berkat, orang yang selalu membawa kemuliaan Tuhan dimanapun pasti menyukakan hati. Amin saudara. Pasti menyukakan hati orang, menyukakan hati Tuhan. Amin. Ya, sekalipun ada banyak hal yang kita dapat seperti tadi kakak bersaksi, walaupun tidak berbuat, namun terus mau menjadi berkat, menjadi minyak-minyak wangi-wangian, maka Tuhan memberikan satu kemenangan yang sungguh luar biasa. Nah, saudara yang dikasih dalam nama Yesus, kita melihat ciri-ciri jiwa yang robek. Jiwa yang robek, saudara, yang pertama adalah ketakutan. Amin, saudara. Hidup dalam ketakutan. Sesuatu mau terjadi, dia sudah takut. Takut karena trauma, takut karena fobia. Itu jiwa yang robek. Amin, saudara. Jadi kalau ada rasa ketakutan, kita minta kekuatan Tuhan, kita minta campur tangan Tuhan, kita minta Tuhan tolong. Seperti kakak tadi mungkin rasa, bagaimana hadapi masalah ini?
Tapi karena minta berdoa, minta campur tangan Tuhan, maka disitulah ada jalan keluar. Amin. Ada jalan keluar. Saya pulang kemarin dengan kapal sini, dan di atas kapal itu saya lagi minum-minum di atas. Datanglah beberapa orang, saya layani mereka. Saya mulai bertanya, mereka mulai menceritakan masalah mereka begini. Ada yang sudah mau bunuh diri, ada yang sakit hati dan sebagainya. Di atas kapal saya mendoakan mereka. Amin, saudara. Amin. Iya. Jadi kita lihat di sini, jiwa yang robek adalah banyak orang yang hidup dalam ketakutan, sehingga mereka tidak memiliki satu kebebasan dalam jiwa mereka. Saya ada di Medan, saya ada di Jakarta, kemarin mampir Medan ke Batam ke Jakarta, banyak orang yang saya doakan. Mereka ada dalam satu ketakutan, Pak, setelah ini COVID kami seperti ini terjadi, kami punya usaha seperti ini terjadi, dan mulai ada kebangkrutan dan sebagainya. Orang-orang mulai hidup dalam satu ketakutan, saudara kekasih. Tapi ketika Injil disampaikan, ketika berita keselamatan disampaikan, Roh Tuhan bekerja, Roh Tuhan mulai memberikan mereka dipenuhi dengan sukacita, dan orang yang bergantung kepada Tuhan pasti ada pengharapan. Amin, saudara. Pasti ada pengharapan. Bapak mama yang dikasihi Tuhan, jiwa yang robek itu, penderitaan itu merobek jiwa. Amin, saudara. Penderitaan itu merobek jiwa, saudara. Sakit yang lain ada obatnya, tapi kalau sakit jiwa tidak ada obatnya. Amin, saudara. Ya, tidak ada obatnya, saudara. Makanya saudara kekasih, hidup dalam ketakutan dan sebagainya, itu adalah ciri-ciri jiwa yang robek, saudara. Yang kedua, ciri-ciri jiwa yang robek: menyalahkan keadaan, menyalahkan situasi, menyalahkan diri sendiri, dan akhirnya dia menyalahkan Tuhan. Ada orang berjumpa dengan saya, Pak, saya tidak mau ke gereja lagi, Pak, saya sakit hati. Kemarin di Medan ada seorang bapak tidak beribadah sekitar 6 tahun. Saya tanya, Bapak, kenapa tidak mau gereja? Pak, saya sakit hati dengan pendeta. Kenapa sakit hati dengan pendeta? Yang lain dikasih bagian, dapat bantuan, saya tidak pernah dikasih bantuan. Saya bilang, ngapain? Tidak dikasih bantuan, tidak mau gereja, emangnya Tuhan yang tidak kasih? Orang yang suka menyalahkan orang lain, itu jiwa yang robek. Amin? Itu jiwa yang robek. Kakak bisa saja tuntut orang-orang yang sebar fitnah, bisa saja, iya kan? Bisa. Tapi ada pembalasan Tuhan. Amin, saudara. Orang buat saya ulang-ulang, yang gini begini, saya hanya berkata, Tuhan, ini hidup Tuhan punya. Amin, saudara. Amin. Hidup ini Tuhan punya. Jika Tuhan masih kasih nafas, Tuhan masih kasih kehidupan, Tuhan masih kasih kekuatan, kita duduk di sini, kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Tadi sebelum mulai kakak masih bersaksi bagaimana mesbah ini bisa ada. Karena ada nubuatan dan juga ada nasar. Amin, saudara. Amin. Iya. Karena buka persekutuan doa tidak gampang. Buka banyak orang buka, nanti hilang, buka nanti hilang. Sebab buka memang kita harus punya persiapan juga. Amin, saudara. Tidak bisa main buka-buka saja. Nanti ada masalah sedikit, banyak orang ada beberapa tempat tutup karena ada masalah sedikit tutup. Ada masalah sedikit tutup, saudara. Nah, saya pernah dikepung di Mamuju. Saya pernah dikepung di beberapa tempat di Jawa Tengah sementara khotbah. Saya di Jawa Tengah, saudara, ketika khotbah, suara saya lari lewat itu masjid-masjid, pendeta ketakutan, dia pergi kasih mati sound system. Karena takut, saudara. Tapi walaupun sound system dikasih mati, suara saya tetap tembus. Amin, saudara. Amin. Karena saya tahu ada kekuatan Allah. Amin. Ada kekuatan Allah. Ini masih bebas. Masih ada waktu dan kesempatan untuk kita memuji Tuhan. Amin, saudara. Untuk menyembah Tuhan. Maka di mana-mana saya selalu bilang tingkatkan pujian penyembahan, tingkatkan pujian penyembahan. Karena itu tujuan akhir. Amin, saudara.
Semua akan berakhir, tapi pujian penyembahan itu tidak akan berakhir, dia terus berlanjut. Maupun apa gerejanya, terus tingkatkan pujian dan penyembahan. Amin saudara? Iya, pujian penyembahan itu sangat penting. Makanya kalau di kamar saya suka nyanyi, "Ku masuk ruang Maha Kudus." Amin saudara? Nyanyi kita memuji Tuhan. Di situ ada damai, ada sukacita. Ketika saya CD dulu, walaupun tukang minum mabuk dulu, tapi sempat CD saudara. Saya ingat lagu yang dinyanyikan waktu ketika apa CD. Suaramu ku dengar, memanggil diriku. Amin saudara. Ketika nyanyi itu pujian, air mata saya bercucuran. Damai dari Tuhan itu mengalir. Ini anak-anak muda masih ada, masih muda, belum berkeluarga kan? Iya. Ya, masih muda ini. Saya masih dari SD kelas 6, papa saya sudah ajar saya merokok. Ajar saya minum mabuk. Kalau saya sudah mabuk, jangan coba-coba istri orang atau anak gadis orang lewat, saya kejar sampai kolong tempat tidur. Tidak, tapi semua itu masa lalu. Amin saudara. Tidak pernah berpikir saya STM Negeri Kupang jurusan gambar. Saya jurusan arsitektur bisa gambar. Tapi ketika jadi hamba Tuhan saya juga bingung. Teman-teman saya bilang, kok bisa jadi hamba Tuhan? Saya juga tidak tahu. Teman-teman saya semua sukses, mereka punya proyek ini, saya lihat mereka ngawas ini. Amin saudara. Iya. Tapi mereka bilang, Pak, kami ini dalam keadaan susah juga ketika COVID melanda. Amin saudara. Iya. Hidup penuh dengan berbagai macam hal. Tapi orang yang seperti minyak dan wangi-wangian itu selalu menyukakan hati. Amin saudara. Selalu menyukakan hati. Memiliki hati yang penuh kemuliaan Tuhan. Hati yang penuh dengan sukacita. Sehingga tidak perlu berkata atau bernyanyi sakitnya tuh di sini. Kemarin di atas kapal itu banyak ibu-ibu, nona-nona merokok. Saya dekati mereka, saya tanya, sudah berapa lama kau merokok? 1 tahun. Kenapa kau merokok? Stres, Pak. Wah, stres, ada yang gini. Ini nona-nona. Bahkan yang nenek-nenek pun tidak mau kalah. Asap naik terus. Tapi saya dekati walaupun banyak orang-orang muslim, saya ngomong, saya menceritakan kasih Tuhan. Amin saudara. Amin. Iya. Pernah di Sumba, sementara khotbah, 7 orang bawa kelewang saudara. Panjang. Saya ajar begitu mau potong saya di mimbar. Tapi saudara tahu, ada kemuliaan Tuhan terpancar. Mereka tiba-tiba mundur. Setelah mereka keluar, mereka suangi saya punya ikat pinggang masih baru beli, putus bagi 3 saudara. Tapi saya tetap berdiri menyampaikan firman Allah. Amin saudara. Saya keliling Pulau Alor. Dari pulau ke pulau sebagian Indonesia, 80% saya keliling dari kota ke kota. Dihadang. Tapi saudara tahu saya masih ada karena anugerah Tuhan. Amin saudara. Amin. Ketika saya dulu hidup dalam kejahatan dan sakit hampir mati, dokter vonis saya, umurmu tidak sampai 3 bulan. Manusia pasti sedih karena dulu saya punya ilmu. Kalau orang tua di Noel Bagi sana tahu dulu namanya Amakana. Saya berguru, itu orang dulu terkenal saudara. Banyak pejabat-pejabat dulu zaman Pitalono itu banyak yang tahu itu, orang punya ilmu, banyak orang pergi ke sana. Tapi saudara tahu waktu sakit hampir mati, setan-setan tidak bisa tolong saya. Amin saudara. Tidak bisa tolong. Ternyata saya didoakan di rumah sakit. Dan tahun 96 itu saya divonis. Puji Tuhan masih bertahan hidup sampai 28 tahun. Amin saudara. Sampai hari ini saya masih ada. Saya dulu alkohol, rokok, itu yang bikin muntah darah saudara. Dokter bilang tidak ada harapan lagi. Tapi saudara tahu, ketika hati kita dipenuhi dengan sukacita, ada mujizat. Amin saudara. Amin. Ada mujizat. Jadi mama-mama yang dikasihi Tuhan, jiwa yang robek, menyalahkan keadaan,
Kenapa jadi begini? Satu mulai tuduh ini, amin saudara. Seringkali terjadi itu. Nah itu jiwa yang robek, amin saudara. Jadi kalau kita mengalami demikian, kita bilang Tuhan tolong, amin. Tuhan tolong, supaya hati kita ini tetap ada kemuliaan Tuhan, amin. Ya, ya kakak ya. Alor kah? Alor mana? Kalawahi. Oh iya. Tapi tidak terbang lagi kan? Ya, sudah motor ya, iya sudah zaman motor. Ya saudara yang kekasih, dulu ada satu pendeta ditugaskan di Alor Timur pedalaman. Dan waktu itu saudara, dia bersaksi waktu dia pindah ke Soe, kita KKR di gerejanya, dia bersaksi setan pernah tolong dia. Ternyata apa yang setan tolong dia? Waktu mau sampai di kampung, mau perjamuan, lupa roti dan anggur. Sehingga dia minta tolong orang yang punya ilmu terbang pergi ambil. Maka di mana-mana dia bersaksi, setan pernah tolong dia. Saya ingat Tuhan Yesus tolong. Kenapa dia bersaksi demikian? Iya, itu dulu saya keliling sekitar 10 tahun yang lalu. Saya keliling-keliling hampir seluruh Pulau Alor itu. Ya saudara, tapi saya melihat bahwa ada campur tangan Tuhan menyertai orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin saudara. Amin. Dulu ada satu pendeta S2 sombong-sombong di Alor. Wah, kalau kita melayani dengan dia satu tim, dia bilang, ya bukan S2 tidak boleh melayani. Kita S lilin cuma lihat saja. Dia sombong-sombong di Moru. Dong kabas kasih dia. Soalnya sampai 1 minggu, innalillahi inna ilaihi raji'un. Setan tidak takut S2. Amin saudara. Amin. Setan tidak takut S2. Makanya kalau saya keliling Alor KKR, saya bilang, ya mau terbang silakan terbang. Kalau kamu tidak jatuh di sini berarti kita bukan hamba Tuhan. Kenapa? Karena ketika pujian penyembahan naik, ada urapan Allah dilepaskan. Amin. Ada kuasa Allah dilepaskan. Setan tidak takut S2, doktor, profesor. Setan tidak takut. Setan takut kalau kita diurapi. Amin saudara. Amin. Diurapi Tuhan. Tidak usah takut. Karena pembelaan Tuhan begitu dahsyat. Amin saudara. Ya, seperti kakak bersaksi, pembelaan Tuhan luar biasa. Dan Tuhan izinkan itu supaya kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin bergumul dengan Tuhan, semakin setia dengan Tuhan. Amin saudara. Iya saudara. Ciri-ciri jiwa yang robek yang sudah sampaikan yang kedua tadi adalah salahkan keadaan, situasi, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, dan akhirnya menyalahkan Tuhan, dan membuat akhirnya banyak orang semakin hari semakin terpuruk dan dia tidak memiliki kemuliaan Allah. Tapi Tuhan bilang hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin saudara. Amin. Sehingga wajah kita berseri-seri, wajah kita dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Saya sudah punya cucu. Orang berpikir masih muda, iya sudah punya cucu saya. Amin saudara. Bersemangat jalan kemana kemari, keliling-keliling dari kota ke kota, kampung ke kampung, semangat memberitakan Injil. Amin. Ya, anak-anak muda jangan kalah. Amin saudara. Jangan kalah. Bangkit. Hidup ini untuk Tuhan. Amin. Hidup ini melayani Tuhan. Itu adalah panggilan utama. Amin saudara. Baru saudara mungkin jadi PNS atau bekerja yang lain, tapi utama adalah melayani Tuhan. Selagi masih ada waktu dan kesempatan ini yang Tuhan kasih. Karena hari ini bisa terlambat, besok bisa terlambat, lusa bisa terlambat. Amin saudara. Dengar bapak mama, uang bisa beli rumah sakit, tapi uang tidak bisa beli bebas dari sakit penyakit. Uang bisa beli mobil mewah, tapi uang tidak bisa beli keselamatan dalam perjalanan. Uang bisa beli tempat tidur yang harga 10 juta, tapi uang tidak bisa beli tidur dengan nyenyak. Amin saudara. Ada banyak orang pun tempat tidur mewah tapi tidak bisa tidur karena gelisah, tidak tenang pikiran. Amin saudara. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, ciri-ciri jiwa yang robek. Yang ketiga adalah menyimpan kepahitan, menyimpan kebencian.
Ya, tidak apa. Mari, kasih. Cukup satu aja. Ya, menyimpan kepahitan, menyimpan kebencian. Terus saya doakan orang di atas kapal. Saya bilang, kenapa kau simpan kebencian? Pak, saya dilari bawa oleh seorang laki-laki. Ternyata saya jadi istri yang keempat. Saya bilang, kau tuh tidak lihat dia. Iya, sampai di sana stres karena setiap kali dia gajian, tidak pernah kasih dia uang. Dia ambil laki-laki ini, kirim ke istri-istri yang lain, kirim ke orang tuanya. Sementara ini istri yang dilari bawa ini, yang mengaku istrinya ini, tidak pernah dikasih untuk kirim ke orang tuanya. Bagaimana tidak stres? Akhirnya dia lapor ini keamanan, polisi dong tangkap, bermain sama dia, baru lepaskan dia pulang. Bisa dia pulang tuh, karena tidak bisa dikasih pulang sama laki-laki. Ya, jadi keadaan ini semakin jahat. Amin saudara, semakin jahat. Tapi ketika kita dekat Tuhan, ketika kita bersama Tuhan, maka saya percaya kita akan seperti minyak dan wangi-wangian yang menyukakan hati. Sekalipun sakit, walaupun lewat proses. Amin saudara. Jadi orang akan melihat kemuliaan Allah itu terpancar dalam hidup kita. Amin. Amin. Iya. Ya, anak-anak muda. Ya, jangan patah semangat. Ya, semangat memuji Tuhan di sini. Walaupun di sini masih belum persekutuan doa, masih mesbah. Ya, tapi semangat itu harus ada. Memuji Tuhan. Ya. Ya, saudara yang dekat. Orang di pesta nikah saja dong abu naik sampai pagi. Lagu sudah timur terbongkar. Dansa mau peduli, foy di situ. Waktu kami KKR di Rote, pendeta bilang begini, lain kali kau datang, jangan bikin ibadah tepuk tangan. Saya punya kepala pusing. Wah, pendeta marah. Saya bilang, pendeta jiwanya robek ini. Malam kedua, saya mulai ceritahu. Ternyata dia belum menikah. Maka saya mulai bicara tentang jodoh dengan dia. Semangat dia. Malam kedua dia goyang sampai entah kemana, jatuh kursi patah saudara. Dengar dia kawin dengan pendeta Pantekosta, dia pendeta Gimit, kawin dengan pendeta Pantekosta. Sukacita luar biasa. Jadi saudara, sukacita itu sangat penting. Amin saudara, penting. Memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Jangan simpan kepahitan, jangan simpan kebencian. Itu akan merugikan saudara dan saya. Haleluya. Di atas kapal kemarin ada beberapa janda-janda di saya punya samping. Dan saya mulai ceritakan kepada mereka, ada seorang berkata, Pak, saya sudah pisah begini karena suami saya pukul, tapi waktu kemarin saya ke Jakarta ketemu dengan mantan. Karena dia sudah pakai kepahitan, kebencian dengan lakinya karena dipukul-pukul kan, jadi dia lari pulang. Jadi saya bilang, mantanmu gimana? Sudah kawin? Sudah Pak, tapi mantan saya masih sayang sama saya. Saya bilang itu susah besar. Jadi gimana lagi? Dia siap ceraikan istrinya, siap kembali dengan saya. Saya bilang, ibu hati-hati. Karena itu tidak benar. Amin saudara. Karena mantan namanya mantan. Dia sudah berkeluarga, ibu tidak punya hak lagi. Amin saudara. Memang zaman sekarang ini kebanyakan mantan-mantan bikin hancur kembali lagi. Seribut, sakit hati, dia boleh ingat. Beta mantan lebih baik dari lu. Ini karena jiwa yang robek ini. Amin saudara. Amin. Betul, itu banyak yang begitu kan. Beta tahu masalah kawin lu. So miskin malah coba lagi dengan mantan lu berjanji di mobil. Ayo kasihan. Dia mulai ingat mantan karena sakit hati. Amin saudara. Dan itu yang awal mulai akhirnya tidak akan bisa bertahan. Amin saudara. Namanya persoalan rumah tangga pasti ada. Amin saudara. Pasti ada saudara. Saya sudah nikah perak, sudah lewat 28 tahun ini. Saudara tahu, bukan berarti tidak ada masalah. Masalah tetap ada. Tapi saya terus menjaga hati ini. Amin saudara. Amin. Menjaga hati ini. Supaya jangan ada sakit hati dan kebencian. Sekalipun diserang, sekalipun ada namanya masalah, tantangan dan persoalan. Namanya rumah tangga itu
itu gelas dan piring pasti bertotoki. Amin saudara. Tapi izinkan Tuhan menyertai. Izinkan Tuhan campur tangan. Amin saudara. Bertahan di rumah tangga bukan karena pandai bermain cinta. Tapi bagaimana kita minta Tuhan campur tangan dalam hidup rumah tangga. Amin saudara. Amin. Iya saudara. Jadi kepahitan, kebencian, itu adalah jiwa yang robek. Apalagi jantung berdebar-debar. Itu juga termasuk jiwa yang robek itu. Amin saudara. Amin. Iya. Jantung berdebar-debar. Terus semakin kencang. Pasti ada sesuatu yang dia pikirkan. Sehingga membuat jantungnya berdebar-debar. Itu termasuk jiwa yang robek. Amin saudara. Jiwa yang robek. Ya tadi kakak bersaksi luar biasa kesaksian. Sampai bernasar kalau mama disembuhkan harus ada buka ibadah di sini. Nah itu nasar. Dulu juga saya bernasar. Tuhan kalau Tuhan kasih umur panjang, saya ingin melayani Tuhan sepenuh waktu. Amin saudara. Sampai hari ini saya melayani Tuhan sepenuh waktu. Saya tidak pernah mengharapkan, orang nanti kalau yang mesti kasih begini, kasih ini. Tidak pernah ada, sudah. Orang naik pesawat, orang naik kapal laut, berlayar terus melayani. Kenapa? Karena sudah bernasar untuk Tuhan. Amin, saudara. Sudah bernasar. Sisa hidup ini pakai untuk Tuhan. Jadi jiwa yang robek adalah jantung juga berdebar-debar. Apalagi murung, amin saudara. Duduk melamun. Banyak yang dia pikirkan tidak jelas. Mulai sakit kepala. Mulai pasang bintang 7 alias rompas. Ya. Karena itu pikiran, amin saudara. Ya. Murung. Pikir yang tidak baik punya, membuat dia semakin susah, makin tambah stres. Jadi mari bapak mama yang dikasihi Tuhan, kita melihat kebaikan Tuhan ini supaya kita terus menjadi minyak dan wangi-wangian. Amin saudara. Ia menyukakan hati. Apalagi jiwa yang robek, mabok, perselingkuhan, amin saudara. Perzinahan ini semakin kuat di mana-mana, semakin kuat. Makanya Pemerato pernah bilang di YouTube bahwa kekristenan di kota-kota Kristen itu kejahatan makin banyak, makin besar. Ya memang sebenarnya di mana-mana saja ada kejahatan, amin saudara. Ada saja, bukan saja di kantor Kristen, tapi namanya manusia sudah jatuh di dalam dosa, amin saudara. Semua di mana saja itu pasti. Saya keliling dari tempat ke tempat lain itu banyak. Banyak kapal yang pakai kerudung-kerudung merokok. Saya bilang bilang kita kafir. Saya ngomong, kenapa begini? Ya, saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus. Dunia menuju kepada kehancuran. Dunia menuju kepada kejahatan. Tapi kita kuat karena anugerah. Amin saudara. Kita kuat karena kasih karunia Tuhan. Jadi saudaraku, ya ciri-ciri jiwa yang robek saudara kekasih adalah juga orang yang tidak mau mengampuni, yang tidak mau melepaskan pengampunan. Itu juga harus dilepaskan, amin saudara. Supaya kita mendapat satu kekuatan baru, amin saudara. Mendapat kekuatan baru. Ya jadi saya tidak menyampaikan panjang lebar, namun saya sampaikan ini. Kalau ada dalam hidup kita ciri-ciri yang ada, mari kita minta campur tangan Tuhan. Amin saudara. Minta kekuatan Tuhan. Kalau saudara masih merokok, bilang Tuhan, saya mau berhenti. Tuhan pasti kasih kekuatan. Amin saudara. Ya. Dulu saya isap rokok itu di Samsu dengan Surya 16. Satu hari bisa 3 bungkus. Tapi ketika saya bisa berhenti karena minta kekuatan Tuhan, saudara. Kalau kita bisa berhenti, itu ada satu sukacita yang luar biasa. Amin, saudara. Amin. Iya. Iya, saudara.
Nah, jadi mari Bapak Mama, saya tidak banyak bicara lagi. Memang keadaan fisik juga masih capek saudara ya, adalah 9 hari dalam perjalanan. Ya, sebenarnya mau dengan pasal, cuma saya mau jumpa kemarin sama teman-teman yang ada di Batam. Itu teman-teman sekolah. Ya, puji Tuhan saya bisa berjumpa dengan mereka. Mereka ada dua, satu Jakarta, satu di Batam. Mereka itu debt collector, kerjanya seperti itu. Tapi saya bilang sama mereka, ingat kakak sudah tua. Kalau bisa berhenti pelan-pelan. Amin saudara. Saya bisa ingatkan mereka. Di Jakarta dia sewa hotel kasih saya nginap di hotel. Saya bilang, ingat kakak, kita makin tua. Dan yang di Batam itu parah saudara, dia kalau sita-sita orang ruko itu sampai orang stres dan mati. Nah itu dulu memang kawan STM nakal memang, tapi kita bilang sama dia, ingat kita sudah semakin tua, ingat generasi kita yang di belakang. Amin saudara, amin, amin saudara. Ya, karena apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Jadi mari Bapak Mama, milikilah hati yang seperti minyak dan wangi-wangian. Amin saudara. Karena penderitaan itu merobek jiwa. Saudara, baju yang robek bisa dijahit, tapi jiwa yang robek hanya Tuhan yang sanggup pulihkan.